Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, kita harus menjadi inspirasi. Hari ini saya ingin berbicara tentang kenyataan, yaitu bahwa sebetulnya di atas bumi ini tidak ada yang baru. Matahari terbit, matahari terbenam, bulan muncul, bulan sempurnama, kemudian hilang, dan semesta berjalan seperti biasa. Matahari bersinar, semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi di dalamnya, di dalam bumi ini ada begitu banyak kisah. Masing-masing pribadi punya persoalan, punya masalah, dan masing-masing merasa persoalannya lah yang paling hebat. Jadi ketika matahari terbit, langit biru, angin sepoi-sepoi, semesta berjalan seperti biasa, dan itu begitu indah, begitu bagus. Tapi bagi orang yang sedang bermasalah, seolah-olah semuanya itu tidak ada. Yang ada masalahnya, yang rumit, yang ruwet, yang membuat dia stres. Padahal semesta baik-baik saja, tapi bagi dia, waduh, it's really a bad day. Padahal bagi semesta ya tidak penting-penting amat persoalan kita. Waktu terus berlalu, matahari terus bersinar, semesta jalan seperti biasa. Kita saja yang seringkali terlalu lebay menggarisbawahi seolah-olah hidup saya itu penting sekali, persoalan saya itu luar biasa penting. Enggak juga. Dan sudah begitu banyak miliaran orang lewat di atas muka bumi ini, dan mereka sudah pergi dan tidak apa-apa, tidak ada yang ingat. Semesta tetap jalan seperti biasa. Tetapi seolah-olah kalau kita tidak berpikir, tidak merencanakan, tidak menciptakan kehidupan menjadi lebih baik, itu kita seperti tidak bertanggung jawab. Menurut saya berlebihan. Apa yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah, yang nampaknya hebat sekali itu, tidak hebat-hebat amat. Justru malah semesta Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan sangat bijaksana. Kebanyakan yang dilakukan manusia malah merusak alam ini dan merusak kehidupannya sendiri. Sampai-sampai ada bencana alam, ada perang, ada penindasan, ada ketidakadilan dan sebagainya. Sementara sebetulnya alam mengerjakan dengan sangat baik. Tuhan merencanakan dengan begitu bijaksana. Seandainya kita hidup dengan sungguh-sungguh mempercayai rencana Tuhan dan hidup dengan memberi yang terbaik saja, tidak usah berpikir terlalu banyak, merencanakan dan mengendalikan seolah-olah kita yang begitu berperanan mengontrol jalannya sejarah ini, mungkin kita hidup lebih berbahagia. Kita bisa surrender, pasrah pada kebijaksanaan Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini. Yang perlu kita lakukan adalah memberi yang terbaik yang kita bisa pada setiap momen dalam kehidupan kita. Itu saja. Dan di situ dibutuhkan sebuah keheningan dan keterbukaan. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu begitu bijaksana menyelenggarakan kehidupan ini. Bukan kita. Kemudian kalau kita bisa berani melepaskan keyakinan bahwa kita itu yang mengendalikan kehidupan ini, maka kemudian kita memberi ruang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh aktif berkarya, menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana, dan memberi kita kesempatan untuk ambil bagian. Meskipun kecil, tetapi kita diberi kesempatan untuk ikut dalam proses perencanaan penyelenggaraan kehidupan ini. Dan tentu di sini ada perubahan mindset. Bukan pertama-tama kita yang mengendalikan kehidupan ini, tapi Tuhan, dan kita dilibatkan di dalamnya. Nah, ini kemudian memberi kita rasa kebebasan. Bukan kita yang kemudian menentukan segala-galanya,
sampai kemudian pusing, lalu harus cari cara, dan kalau gagal kita frustrasi. Enggak gitu-gitu amat kali. Tuhan jauh lebih bijaksana. Tuhan itu seperti general manager yang kemudian pada bagian-bagian, bidang-bidang yang punya manajernya masing-masing, kalau ada persoalan di satu seksi, general manager ini tahu cara mengatasinya. Kalau lewat bidang ini tidak bisa, lewat bidang yang lain. Kalau lewat divisi ini nggak bisa, lewat divisi yang lain. Tapi ujungnya dia tahu. Karena sang penyelenggara kehidupan ini, general manager ini tahu segalanya. Tahu peluang-peluangnya, tahu kaitan-kaitannya. Sementara kita hanya ada di ujung sana, yang tentu tidak mengetahui banyak hal. Maka menyerah atau pasrah pada sebuah penyelenggaraan Tuhan itu bukan fatalisme, tetapi kerendahan hati. Menyadari bahwa yang penting, yang utama adalah Tuhan sang penyelenggara kehidupan ini, dan punya iramanya sendiri. Kita yang ambil bagian di dalamnya harus terbuka dan menyadari bahwa kita dilibatkan di situ, tetapi peranannya ya pada level manusiawi lah yang terbatas. Kalau kita bisa menyadari hal ini, hidup kita menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, karena kita dilibatkan dalam proyek Tuhan. Bukan Tuhan yang kita masukkan dalam proyek kita. Jadi kalau kita buntu baru kita berdoa, Tuhan tolong. Terbalik, Tuhan punya rencana besar, kita ambil bagian di dalamnya, dan pasti Tuhan menolong. Bahkan Tuhan sebetulnya menggunakan segala hal untuk ikut terlibat mendatangkan kebaikan bagi kita yang mencintai Dia. Maka yang paling penting sebetulnya mengembangkan relasi kasih dengan Tuhan. Dan kemudian ada kepercayaan. Dan itulah bagian kita. Lalu kemudian pelan-pelan kita bisa melihat rencana Tuhan yang begitu besar dan menyadari bahwa wow, ternyata saya ini meskipun kecil dilibatkan dalam proyek itu. Nah, kemudian hidup bukan lagi masalah saya. Life is not about me. Bukan hanya masalah saya, tetapi masalah rencana Tuhan yang begitu besar, begitu indah. Bukan hanya untuk kehidupan orang lain, tapi juga untuk kehidupan kita. Nah, disinilah kita perlu kerendahan hati dan menyadari bahwa kita itu ya penting, tapi nggak penting-penting amat lah. Bukan kita yang mengendalikan, tetapi kita bersyukur boleh ambil bagian dan dilibatkan dalam rencana besar Tuhan. Melihat kehidupan dengan cara seperti ini tentu berbeda mindsetnya. Kita bisa lebih ringan, lebih penuh syukur, lebih terbuka, dan lebih percaya kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama kita bisa memberikan yang terbaik dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam. Tentu hidup kita penuh dengan sukacita, karena dilibatkan dalam rencana besar Tuhan, tetapi juga memberi arti bagi kehidupan kita yang sederhana ini. Maka kalau bisa, pertama-tama kita berani mengakui bahwa bukan kita yang mengendalikan kehidupan ini, tetapi Tuhan semesta, dan kita bersyukur boleh ambil bagian di dalamnya. Satu hal yang perlu kita kerjakan adalah memberi diri yang terbaik dan mengenali jejak-jejak Tuhan, dan ikut aktif ambil bagian dalam rencana besar Tuhan itu. Tentu dengan cara itu hidup kita jauh berbeda. Tidak lagi dikuasai oleh proyek saya, masalah saya yang tidak ada habisnya. Tetapi sekali-sekali berani melepaskan segalanya dan kita ikut ambil bagian dalam proyek besar Tuhan yang tentu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.